Oke teman-teman semua, selamat datang di channel Net Project tentunya. Oke, di video kali ini gue bakalan review singkat. Kali ini gue udah punya iPhone 7 yang biasa ya. Dan di sini gue punya iPhone 7 yang versi 32 GB. Apakah masih worth it itu di tahun 2023 ya guys ya? Dan menurut gue ini iPhone udah jadul bet anjir. Ini udah jadul sumpah anjir. Ini yang gua tahu, iPhone 7 ini rilisnya di tahun 2016 ya. Ya 2016, dan sekarang udah tahun 2023. Apakah ini masih worth it kita beli gitu kan? Atau tidak sama sekali gitu. Nah, di sini kali ini gue membahas singkat aja ya tentang iPhone 7 ini, apakah masih worth it atau tidak untuk kalian beli ya. Jadi kalian harus dengerin bacotan gue sampai akhir, oke? Nah, di sini gue nggak mau ngedit video ini, jadi langsung upload aja ya. Sorry kalau misalkan gak gue edit. Kali ini gue mau jujur-jujuran aja. Gue mau review jujur tentang HP ini. Kalau gue bilang jelek ya jelek, kalau misalkan gue bilang bagus ya bagus gitu ya. Bentar. Agak susah megangnya guys ya. Nah, di sini gue udah punya iPhone 7 yang biasa. Coba kita lihat dulu untuk versinya. Dan nah, di sini kalian bisa melihat tuh di penyimpanannya iPhone ini sudah penuh ya guys ya, padahal baru berapa hari gitu ya kan, baru gue pegang dan iPhone ini sudah penuh. Kita lihat untuk versinya. Nah, untuk versi iPhone 7 ini, iPhone ini berversi 1573 ya. Nah, ini iPhone-nya versi iOS-nya 1573, dan iPhone 7 ini sudah tidak dapat upgrade lagi untuk update iOS-nya ya teman-teman. Jadi dia mentoknya di iOS 15, nggak bisa di iOS 16 gitu. Nah, itu kelemahan dari iPhone 7 ini ya teman-teman semua. Jadi apakah masih worth it atau tidak, itu tergantung perspektif kalian. Kalau misalkan kalian ya cuma pengen punya iPhone doang, ya masih worth it sih. Nah, di sini versi nomor serinya tiap HP beda-beda. Nah, di sini untuk spesifikasinya, tapi yang gua salutin untuk iPhone 7 ini emailnya udah kedaftar gitu teman-teman. Udah kedaftar ke Kemenprint gitu. Beda sama iPhone 11, iPhone 10R atau iPhone yang lainnya yang terbaru, yang biasanya kayak iPhone 11, iPhone 12, 13 dan 14 itu kadang kan ada intern dan juga extern. Nah, iPhone 7 ini karena waktu di 2016 itu kemungkinan besar ya emailnya udah kedaftar nih. Emailnya udah bener-bener kedaftar nih. Kalau nggak percaya, kita cek di Kemenperin. Tapi gua nggak ada sinyal sumpah. Tapi gue jujur ini HP udah kedaftar ke Kemenperin. Gue berani jamin ini HP udah daftar di Kemenperin gitu teman-teman. Ini karena nggak ada koneksi ya, karena gue masih di luar dan hotspot HP gue masih gue buat rekam nih HP ya. Tapi jujur, gue udah jujur ini HP kedaftar di Kemenperin gitu ya. Nah, untuk yang lainnya nih ya teman-teman, untuk kapasitas HP-nya 32 GB, apakah masih worth it gitu ya di tahun 2023 dengan kapasitas memori internalnya 32 GB, sedangkan ini iPhone gitu kan. iPhone nggak bisa ditambahin memory card gitu ya. Jadi ya kalian harus hemat-hemat dalam menggunakan penyimpanan data gitu ya di penyimpanan iPhone-nya. Nah, kalau masalah kayak gitu tuh ada beberapa tipsnya. Yang pertama, kalian harus hemat-hemat dalam penyimpanannya. Kedua, kalian bisa berlangganan dengan iCloud-nya Apple, dan itu makan biaya yang cukup menguras kantong buat jajan gitu ya bagi anak kuliahan atau anak kosan gitu ya kan. Itu sangat menguras sekali ya untuk membeli iCloud. Dan langkah terakhir ya kalian harus mindahin data-data kalian
Kalau misalkan kalian udah rekam nih, misalkan lagi liburan, nah langsung aja backup ke komputer atau ke Android kalian yang kapasitasnya lebih besar, atau ke flash disk atau hard disk atau di PC, laptop dan lain-lain ya. Kalau misalkan mau pakai handphone yang seperti ini gitu. Karena kapasitasnya cuma 32 GB teman-teman. Dan ini menurut gua anjing gitu. 32 GB buat apa? 32 GB buat moto buat video kayak gini aja udah habis gitu ya, udah habis total gitu, udah ya istilahnya buat ngerekam video-video kayak gini ya udah habis gitu, bangsat emang. Nah, di sini gue mau ngasih tahu harga di 2016. Oke. Harga di 2016 itu harganya bentar ngeblur. Sorry ngeblur. Jadi gue fokusin dulu. Ini nggak fokus nih, bangsat juga nih kamera HP kan. Nah ya pokoknya kayak gini ya, sekitar 5.500.000 rupiah sampai 12.900.000 rupiah tergantung kapasitas handphonenya. Ya kemungkinan besar di tahun 2016 kapasitas 32 GB ini ya harganya segini nih, 5.500.000 rupiah gitu teman-teman, di harga segitu. Dan kita sudah mendapatkan spesifikasi layarnya 4,7 in ya teman-teman, dan kamera utamanya 12 megapiksel, dan itu udah enggak banget gitu ya buat tahun-tahun ya generasi sekarang, udah jauh beda gitu ya sama iPhone 11 ataupun iPhone 12 ataupun yang bahkan yang sekarang ini iPhone 14 yang istilahnya sudah besar. Tapi sensornya iPhone ini beda sama sensornya Android gitu. 12 megapikselnya iPhone ini sama aja kayak 32 megapikselnya Android gitu ya. Karena sensor ini apa namanya, sensor iPhone ini keren banget sumpah. Buat video itu stabil banget anjing. Buat video itu stabil banget sumpah. Nah, ini penyimpanannya cuma 32 GB. Nah, kalian bisa melihat penyimpanannya cuma 32 GB, dan RAM-nya kalian bisa melihat RAM-nya cuma 2 GB. Itu gak banget anjing. 2 GB itu buat apa? Di tahun 2023 itu buat apa RAM 2 GB? Cuk. RAM 2 GB itu buat ya buat TikTokan lah ya. Buat TikTokan aja mungkin ngelek gitu anjir. Dan menurut gua waktu gua make iPhone ini buat live IG itu bener-bener patah-patah, dan itu langsung nge-lag parah gitu yang pengalaman gua menggunakan iPhone ini. Jadi kalau gua nge-live IG tuh ya gua pakai Android, nggak pakai iPhone ini, karena ya itu tadi RAM-nya cuma 2 GB dan itu nge-lag parah kalau misalkan udah berapa menit itu. Nah, ini untuk varian harganya 32 GB harganya 5.500.000 di tahun 2016. Untuk 128 GB itu harganya 12 jutaan ke atas lah ya. Nih, kalau yang 256 GB itu harga 16 juta. Wih, gila. Dulu itu emang sesadis itu ya. Nah, ini ada beberapa spesifikasinya untuk iPhone 7 ya. Nah, untuk resolusi layarnya nih kalian bisa melihat resolusi layar iPhone 7 ini 1334 kali 750 pixel ya. Dan untuk kamera utama yang belakang ini 12 megapiksel, ini 12 megapiksel, tapi 12 megapikselnya iPhone ini keren banget sumpah. Berasa kayak 32 megapikselnya Android. Nah, terus di sini ada yang lain seperti kamera single kamera ya, ini karena lensa cuma satu jadi single kamera. Terus untuk resolusi videonya ini udah 4K. Kalau nggak percaya nih gue buktiin ya anjing, dikira gue bohong ya. Nih kalian bisa melihat ini SD kita ubah ke 4K. Mana sih? Oh, ini karena penuhan anjing. Nah, ini nih paling males nih penyimpanan iPhone penuh. Gua hapusin dulu ya. Oke, sorry tadi ada kendala. Nah, di sini gua udah bisa nih. Di sini kalian bisa melihat untuk kualitas videonya ini kan HD di 60 fps. Coba kita ubah menjadi 4K, apakah bisa? Ternyata bisa, teman-teman.
4G itu bisa, 4K itu bisa di iPhone 7, tapi kelemahannya dia cuma mentok di 30 fps. Jadi 4K-nya iPhone itu di 30 fps, teman-teman. Nah, di 30 fps dan 25 fps. Kalau misalkan HD, dia mentoknya di 60 fps. Untuk slow mo ini mentoknya di 120 fps ya, teman-teman. Di 120 fps dan ini udah stabil banget anjir. Nah, nih. Kalau nggak percaya nih. Ini nih anjing gitu kan nih. Stabil banget nih. Padahal gua goyang-goyangin ini. Hasilnya kita lihat ya. Oke, kita lihat hasilnya. Hasilnya untuk iPhone ini super jernih gitu ya. Coba nih kita lihat hasilnya. Tuh. Padahal tadi udah gua goyang-goyangin gitu kan. Udah gua goyangin. Tapi hasilnya masih stabil gitu. Padahal ini di tahun 2016. Tuh. Stabil banget anjir. Pokoknya kalau misalkan lo butuh kamera cuma buat Instastory, di IG atau buat konten-konten short, ini cocok banget sih buat kalian yang pengen punya iPhone dan baru pengen punya iPhone. Nah ya, kalian cocok banget buat beli HP iPhone 7 ini. Kalau kalian cuma ngincer buat spesifikasinya, jangan beli ini. Kalau misalkan kalian ngincer spesifikasinya, pokoknya kalian beli HP ini cuma buat hiburan aja, buat konten aja gitu ya, buat seru-seruan aja sih, buat foto, buat video. Dan ini masih worth it banget di 2023 kalau cuma buat konten-konten seperti TikTok atau IG, Instagram atau di short YouTube. Ini masih worth it karena ini sensor kameranya masih bisa diandelin lah untuk iPhone ini. Tapi kelemahan di sisi lain, baterainya boros gitu ya. Dan sehari itu bisa ngecas 2 kali kalau pengalaman gue pakai iPhone 7 ini ya. Dan ini boros banget kalau misalkan dipakai buat ngerekam gitu. Apalagi di 60 fps itu cepet banget nguras baterainya. Ya karena tahu sendirilah, di iPhone 7 ini cuma berapa mAh doang baterainya, nggak sampai 5.000 lah. Cuma berapa ribu anjir. Cuma 2.000-an atau 3.000-an. Nggak nyampe 3.000 malahan. 2.000 mAh sepertinya gitu ya. Ini udah kayak action cam gitu ya. Action cam berbentuk iPhone gitu ya. Ya mungkin itu aja review. Ya review banyak bacot gue ini ya. Semoga kalian terhibur, dan kalau misalkan kalian minat ya kalian tinggal kalian tinggal beli aja iPhone 7 ini. Menurut gua masih worth it kalau buat konten-konten aja. Dan itu kalau bisa langsung diedit, langsung di backup dan langsung dihapus gitu data di handphonenya, supaya penyimpanan kalian tidak penuh dengan video sampah kalian gitu ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Kalau misalkan kalian minat langsung aja beli di keranjang kuning anjing.